Baik ya, kita melanjutkan materi masih di akuntansi perusahaan dagang ya. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan jurnal khusus ya. Jadi jurnal khusus ini artinya jurnal atau pencatatan ya yang dilakukan khusus ya untuk transaksi-transaksi tertentu ya, khususnya yang transaksi yang banyak ya, yang sering gitu ya, yang sifatnya sering ya. Kalau kemarin ya jurnal itu kan eh, debit ya, misalnya jurnal penjualan secara tunai berarti debit di kas, kreditnya penjualan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan jurnal khusus ini adalah untuk ya mencatat yang transaksinya sering ya. Nah, manfaat dari jurnal khusus ini adalah ya yang pertama ya dia spesialisasi ya atau khusus ya untuk mencatat ya, tadi ya jurnal yang atau transaksi yang sering gitu ya, yang yang sering atau dominan ya atau menjadi eh, core-nya ya yang utama ya dari siklus ya keuangan atau siklus bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Itu spesialisasi ya, jadi khusus ya, untuk menangani jurnal-jurnal yang tertentu. Kemudian kolektif ya, jadi ini akan lebih efisien nantinya ya karena dikumpulkan terlebih dahulu ya, baru kemudian nanti dilakukan jurnal gitu ya. Misalnya salah satu contohnya adalah misalnya jurnal penjualan gitu ya, penjualan nanti khusus ya, pagi jualan pengiriman barang, kemudian siang atau sore ada pengiriman barang, kemudian besok, jadi sehari mungkin bisa 2 kali 3 kali atau setiap hari ada gitu ya. Nah, ini maka nanti untuk efisien ini jurnal ini dikumpulkan ya atau transaksi ini dikumpulkan di dalam jurnal khusus ya, kemudian di jurnalnya cukup 1 kali ya, misalnya sehari 1 kali ya, kalau sehari itu banyak, atau seminggu 1 kali atau sebulan 1 kali ya, tergantung dari kondisi dari perusahaan masing-masing ya. Kemudian pengendalian internal ya, karena dengan ada jurnal khusus ini ya, karena ini adalah transaksi yang sering terjadi gitu ya, atau tadi ya transaksi yang merupakan kegiatan utama gitu ya dari perusahaan gitu ya. Nah, maka ini menjadi ya pengendalian internal ya. Jadi artinya karena dia sering, tentu resiko terjadinya kesalahan gitu ya, double gitu ya, tidak tercatat gitu ya. Nah, itu akan lebih lebih tinggi gitu ya, karena sering terjadi dan serupa transaksinya gitu ya. Bisa jadi nanti ada yang jumlahnya sama kepada pelanggan yang sama gitu ya. Nah, sehingga nanti luput dari pencatatan misalnya gitu ya. Nah, jadi di sini juga berfungsi ya jurnal khusus ini sebagai pengendalian internal ya. Nah, itu adalah manfaatnya. Kemudian pencatatan transaksi akuntansi dagang di dalam jurnal khusus ini, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis dan sering terjadi. Ya, nah, jadi sejenis, sifatnya sama ya tadi, jual ya sehari bisa lebih dari 1 kali atau beberapa kali atau dalam seminggu. Ya. Nah, intinya itu sering terjadi, gitu ya, dan jenisnya sama. Ya, meskipun pelanggannya mungkin berbeda-beda, gitu ya. Tetapi misalnya penjualan ya, orang yang belinya berbeda-beda, tetapi transaksinya ini adalah sejenis. Ya, jadi ini adalah jurnal pembelian ya, ini dalam konteks perusahaan dagang ya. Pembelian pasti rutin ya dilakukan ya, karena itu adalah bisnis utamanya dari perusahaan dagang. Ya, dia harus melakukan pembelian barang untuk stok barang dagangan. Kemudian transaksi penjualan ya, ini juga yang sering terjadi ya. Kemudian pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas
ya, pembayaran untuk pembelian ya, misalnya, atau untuk atau yang lain gitu ya. Kemudian ada jurnal penerimaan kas. Ya. Nah, ini adalah contoh format dari jurnal khusus ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana akuntansi melakukan pencatatan misalnya di jurnal penerimaan kas ya. Nah, maka jurnal khusus ini kalau kita lihat di sini di kolom pertama ya. Ya, di kolom pertama itu tanggal, kemudian keterangan, referensi ya. Nah, karena namanya jurnal penerimaan kas ya, maka penerimaan kas ini kan saldo normalnya ada di sisi debit ya. Kas ini kan saldo normalnya ada di sisi debit ya. Nah, maka debitnya cuma satu sebenarnya, yaitu adalah kas. Ya, cuma di sini ditambahkan adanya kalau ada potongan penjualan. Gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan jurnal khusus ya untuk penerimaan kas ini adalah intinya debitnya kas. Ya, semua yang kaitannya pokoknya penerimaan kas atau penambahan kas ya di sisi debit ya. Nah, ini adalah dibuat satu kolom ya, satu kolom ya. Nah, baru kemudian sisi kreditnya ya, ini kalau kita lihat ini sisi debit dan sisi kredit ya. Oke, ya, ini sisi debit ya, dan ini kemudian di sisi kredit ya. Ya. Nah, sisi debit dan sisi kredit. Nah, di sisi kredit ini biasanya yang sering terjadi adalah dari mana? Ya, sisi ini adalah dari penjualan. Ya, ya, dari sisi kredit ya, uang kas itu diterima dari mana? Yang terbanyak umumnya ini karena perusahaan dagang umumnya adalah dari sisi penjualan ya. Nah, dari sisi penjualan, kemudian yang lain adalah piutang dagang. Ya, piutang dagang. Ya, jadi customer atau pelanggan yang membeli secara kredit ya, tidak tunai ya, non tunai. Nah, kemudian dia nanti akan melakukan pembayaran. Gitu. Nah, di sini aja ini sudah bisa kita lihat sebagai pengendalian internal. Ya, dia mengontrol pembayaran piutang dari pelanggan. Nah, baru yang lainnya adalah serba-serbi atau lain-lain. Gitu ya. Nah, tetapi yang terbesar ini adalah dua ini ya, piutang dagang dan penjualan. Oke ya, di sisi debitnya ini adalah ya, di sisi kas. Ya. Kemudian jurnal pengeluaran kas, ya. Nah, jurnal pengeluaran kas, ya, maka sisi yang paling pengeluaran kas itu adalah merupakan pengurangannya ada di sisi kredit, ya, saldo normalnya ada di debit, maka pengurangannya ada di sisi kredit, ya. Ya, dari sisi kredit. Nah, maka di sini kredit ini isinya adalah kas ya. Ya, ditambah dengan potongan pembelian ya apabila ada. Ya, nah tapi intinya sisi kreditnya adalah untuk mengontrol semua pengeluaran kas. Nah, sisi debitnya ya, kas ini berasal dari mana? Ya. Nah, pengeluaran kas ini berasal dari transaksi apa atau berasal yang mana, yaitu ada utang dagang dan pembelian ya. Oke, jadi ada utang dagang dan pembelian. Baik ya, nah ini jadi adalah jurnal khusus untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, intinya jurnal penerimaan kas itu poinnya ada di sisi
debit, ya, kas ini, ya, kemudian sisi kreditnya adalah buat saja kolom ya yang transaksinya terbanyak. Ya. Kemudian dari sisi pengeluaran kas, itu juga berarti kasnya ada di sisi kredit karena keluar, ya, berkurang. Ya, kemudian transaksi debit yang paling sering itu adalah karena melakukan pembayaran utang atau karena melakukan pembelian tunai. Ya, kalau pembelian yang tidak tunai nggak di sini berarti tempatnya, gitu ya. Nah, berarti bukan di sini. Baiknya ini adalah jurnal khusus untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selanjutnya adalah jurnal pembelian. Ya, jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, ini ya. Jadi untuk pembelian yang transaksinya adalah kredit, ya, jurnal pembelian yang kredit, maka ya dia ada di jurnal khusus pembelian, gitu ya, khusus untuk pembelian secara kredit. Jadi semua pembelian kredit ada di jurnal ini. Ya. Nah ini misalnya pembelian ini di dalam perusahaan dagang, ya, termasuk transaksi yang sejenis dan sering terjadi, gitu ya. Jadi sejenis dan sering terjadi. Ya ini misalnya perusahaan dagang ya Sinar Ilmu selama bulan Januari melakukan pembelian sebagai berikut. Ya, siapkan jurnal ya pembelian Sinar Ilmu dan postinglah ke buku besar ya. Nah ini jadi contohnya. Ya, misalnya 4 Januari 2019 membeli buku dari toko Mutiara ya, pembelian ya, 300.000 ini syarat pembeliannya, 2/10 N/30, kemudian tanggal 12 Januari membeli buku dari PD Prima 200.000, tanggal 19 Januari membeli buku dari PT Ilmu 500.000, 23 Januari, 27 Januari melakukan pembelian buku. Nah ini adalah transaksi yang sering dan sejenis. Ya, nah, ini ada transaksi yang sering dan sejenis ya, misalnya. Nah ini kemudian diminta kita untuk melakukan pencatatan di jurnal khusus pembelian ya. Nah ini contohnya adalah ya jurnal khusus pembelian. Ya. Nah ini pencatatan ini ya. Nah ini intinya ini di list dulu gitu ya. Di list dulu misalnya dalam 1 bulan, gitu ya. Di list dulu dalam 1 bulan. Nah nanti jumlah totalnya ini ya, jumlah totalnya ini nanti akan diposting pada akhir bulan. Pada akhir bulan akan diposting ke buku besar, ya, diposting ke buku besar. Ya, jadi ini pembeliannya debit, utang dagangnya kredit. Ya, jumlahnya sama, gitu ya, angkanya sama. Nah, sehingga nanti cukup dilakukan penjurnalan hanya 1 kali saja. Ya, tetapi nanti ini dicatat di buku pembantu utang. Ya, jadi buku besar, subnya dari buku besar itu adalah buku pembantu. Ya, buku besar utang berarti subnya adalah buku besar buku pembantu utang. Ya, jadi kalau ya kalau misalnya ini ya, jadi kalau misalnya buku besar
adalah utang ya. Gitu ya. Jadi buku besarnya adalah utang, maka dari buku besar ini ada subnya ya, utang ke A gitu ya. Utang ke B. Nah, ini adalah buku pembantunya ya, buku pembantu dari buku besar ya. Ya, jadi ini tadi ke Mutiara Pikir, ke PD Prima, Ilmu Indah, Prima Sejahtera, PD Hasanah. Nah, ini adalah ke masing-masing buku pembantu. Ya, kemudian ini total ya, ini totalnya adalah sebagai utang ya, lawannya adalah pembelian. Gitu ya. Nah, ini adalah jurnal khusus. Jadi tidak seperti sebelumnya ketika ada transaksi ya, maka catat debit pembelian ya, kreditnya utang. Gitu ya. Nah, ini setiap transaksi berarti ini kita harus mencatat 5. Ya, sementara itu di buku pembantu ya, rekening pembantu juga harus dicatat juga gitu ya. Nah, jadi ini tidak efisien ya, karena ini harus mencatat 5, 1 2 3 4 5. Nah, sekarang cukup dikumpulkan jadi satu saja. Ya, melalui ini ya, jurnal khusus untuk pembelian. Baik ya, ini adalah jurnal khusus. Nah, ini adalah contoh di postingnya. Jadi tadi 1.300.000 ya. Cukup jurnalnya satu kali saja. Ya, sekaligus posting ya, karena sebelum posting ini kan jurnal ya. Gitu ya. Jadi cukup satu kali saja. Jadi tidak usah satu ya, tidak usah 1 2 3 4 5 gitu ya. Jadi cukup satu kali saja dari total ini masuk ke pembelian dan masuk ke utang dagang. Ya, cukup satu kali dalam contohnya di sini adalah satu bulan. Ya, jadi ini adalah jadi hanya jurnalnya tadi ya, kalau ini ada 5 kali, maka di sini hanya satu kali debit, pembelian, kredit, utang, ya, utang dagang. Baik ya, ini adalah untuk jurnal pembelian. Nah, ini adalah buku besar pembantunya, ya, buku besar pembantu utang, ya. Jadi buku besar utangnya, buku besar pembantu utangnya, ya, buku besar pembantu utang. Nah, ini tadi masing-masing supplier, ya. Nah, kalau ini sih tetap ya, mau ada jurnal khusus atau tidak ada jurnal khusus, ini tetap harus dilakukan pencatatan. Ya, harus ada dikontrol ya. Ini adalah pengendalian ya. Nah, ini adalah pengendalian internal ya, kepada masing-masing supplier. Ini harus ada pencatatan di masing-masing ya, transaksi di masing-masingnya. Ya, masing-masing supplier. Nah, tapi dalam jurnal khusus pembelian ini intinya pembeliannya dan utang dagang ini di jurnal cukup satu kali dalam satu bulan. Ya. Oke, jurnal pembelian, apabila jurnal pembelian digunakan untuk mencatat semua pembelian kredit, maka pembelian-pembelian barang tertentu yang sering terjadi disediakan kolom khusus, sedangkan untuk pembelian yang jarang terjadi bisa dicatat di dalam kolom lain-lain. Ya, jadi yang intinya yang sering terjadi
kita buatkan kolom tersendiri. Ya, ini misalnya tadi di contoh yang pembelian kas, pembelian kas, yang pengeluaran atau penerimaan kas ya. Nah, ini ya. Nah, ini tadi ya. Di dalam jurnal khusus penerimaan kas yang sering terjadi adalah piutang dagang dan penjualan. Ya, yang jarang terjadi masukkan di serba-serbi. Ya, nanti di sini apa gitu. Karena mungkin bisa jadi sebulan ada misalnya gitu ya, hanya sebulan sekali atau mungkin tidak mesti sebulan sekali. Ya bisa jadi cuma 2 bulan sekali, maka tidak perlu. Tapi kalau piutang dagang dan penjualan ini barangkali dalam 1 bulan dia sering terjadi, maka dibuatkan kolom tersendiri ya. Nah, ini sama halnya dengan jurnal khusus pembelian ya. Nah, jurnal khusus pembelian maka untuk untuk pembelian-pembelian barang tertentu yang sering terjadi disediakan kolom khusus ya, sama seperti itu. Ini ya, jadi di sini nah ini kan tidak ada kolom khusus ya. Nah, kalau misalnya ada yang sering terjadi ya, misalnya ada yang sering terjadi, nah maka di sini bisa ditambahkan kolom khusus ya. Tambahin 1 kolom. Ya, di sini bisa ditambahkan 1 kolom. Misalnya untuk transaksi yang sering terjadi. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah jurnal penjualan. Nah, ini hampir sama dengan jurnal pembelian. Ya, hanya ini transaksinya adalah transaksi penjualan. Ya, ini misalnya menjual ya toko buku, ya toko Mutiara, PD Prima, PT Ilmu, ya Prima Sejahtera, PD Hasanah dan seterusnya ya. Ini jurnal penjualannya. Ya, jurnal penjualannya ini ada piutang dagang, ada jurnal penjualan. Apabila ada transaksi lain yang sering terjadi, tinggal ditambahkan kolom di sini. Ya, ini juga jurnal mencatat penjualan dan piutang dagang. Ya, ini khusus tersendiri. Ya, apabila jurnal penjualan digunakan untuk mencatat semua penjualan kredit, maka penjualan-penjualan barang tertentu yang sering terjadi disediakan kolom khusus, sedangkan untuk penjualan yang jarang terjadi bisa dicatat dalam kolom lain-lain. Baik, di sini sampai jurnal penjualan, jurnal khusus, ya penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Ya, ada pertanyaan barangkali? Nah, ini adalah latihannya. Ya. Selama bulan September terjadi transaksi keuangan sebagai berikut. Ya, tanggal 1 September dibeli, ya, jadi ini jurnal pembelian. Ya, kemudian ya dilakukan pembelian barang dagangan dari firma Prima ya, jumlah faktur 4.800.000 dengan syarat 3/10 N/30. Ini berarti ini transaksi apa nih? Yang pertama masuk dalam transaksi ada bisa bantu transaksi apa? Yang pertama ini tanggal 1 September. Ya, pembelian. Pembelian. Pembelian apa? Tunai atau kredit? Ya, pembelian
kredit. Sudah. Oke. Kemudian yang kedua, tanggal 2 September diterima pelunasan piutang dari toko Jaya 4.100.000. Ini transaksi apa? Yang nomor 2. Ya, kalau tadi jurnal khususnya apa? Jurnal diterima pelunasan piutang. Berarti apa? Mengeluarkan uang atau menerima uang atau tidak ada uang yang keluar atau masuk. Dapat Terima uang, keluar uang, tidak menerima ada uang, penerimaan dan pengeluaran. debit. Yang mana pilihnya? Yang pertama, kedua, atau ketiga? 2. Pertama ada penerimaan uang, kedua tidak ada penerimaan uang. Nah, apa? Yang pertama apa? Penerimaan ya. Ada penerimaan uang nggak di sini? Ya, ini diterima pelunasan piutang. Ya. Oke ya. Jadi ini ada penerimaan. Penerimaan uang. Ya, ini ada penerimaan uang. Ya, kemudian yang ketiga, ya 3 September dibayar sisa utang. Dibayar sisa utang yang lalu dari ya firma Prima 5.600.000 dengan mendapatkan potongan pembelian 2%. Oke, berarti ini apa? Masuk kelompok jurnal khusus apa? Kredit. Ini apa? Ada terima uang, ada keluar uang, atau tidak ada terima dan keluar? Keluar uang. Ya, berarti ini jurnal pengeluaran. Pengeluaran. Ya, ada pengeluaran ya, dibayar berarti ya pengeluaran. Diterima berarti ya terima pelunasan berarti terima uang. Oke ya. Kemudian selanjutnya tanggal 4 September dijual barang dagangan pada toko Jaya 6 juta dengan syarat 2/10 N/30. Ini transaksi apa? Ada penerimaan uang, pengeluaran uang, atau tidak ada penerimaan dan tidak ada pengeluaran. 1, 2, 3. Yang mana kira-kira? Ada penerimaan uang di sini? Penerimaan. Ada penerimaan uang nggak? Ada uang yang masuk nggak nih? Ada. Ada, Pak. Ya, coba diperhatikan kalimatnya ya. Tanggal 4 September dijual barang. Oke, terjadi. Kalau dijual barang berarti ini masuk ke Jual. penjualan. Penjualan. Ya. Dijual barang dagangan pada toko Toko Jaya Jaya. 6 juta dengan syarat 2/10 N/30. Artinya apa ini? Tunai atau kredit? Kredit. Tunai. Tunai apa kredit? Kredit. Kredit, Pak. Ya, jadi ini adalah kredit. Kredit artinya ada uang masuk dan uang keluar nggak? Pada saat Ada terjadi penjualan, ini kan sekarang nih jual. Kita jual, gitu ya. Kita jual barang, ada uang masuk dan uang keluar nggak kalau penjualannya kredit? Pada saat kita menjual itu. Ada. Pada saat kita menjual, ya, saya kalau bahasa umumnya ya, ini jualan atau ini saya beli ngutang ya, gitu. Barangnya saya terima, ada pembayaran nggak DP pada ada. saat itu? DP. Enggak ada. Ya, Ada, Pak. Ada, Pak. pada saat transaksi, pada saat kita transaksi, pada saat kita melakukan penjualan nih ya, saya jual pensil, ya, saya jual pensil, kamu terima gitu ya. Ada. Bentar.
Ya. Nih ya, jadi saya nih jual pensil ya. Nah, saya jual pensil ya. Saya jual pensil ya secara kredit. Ya, secara kredit itu artinya ya kalau saya serahkan pensilnya ya terus ngutang ya gitu. Nah, itu pada saat saya jual itu saya terima uang nggak pada saat itu? Enggak kan ngutang. Enggak, Bang. Soalnya ngutang. Benar? Terima uang apa enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Soalnya ngutang, Pak. Oke ya. Nah, jadi kita lihat lagi dengan kalimatnya ya. Nah, ini ya, yang di sini. Oke ya. Tanggal 4 September dijual barang ya, dijual barang dagangan pada toko seharga 6 juta nih ya, harga barangnya 6 juta. Ya kan? Nanti syaratnya 2/10 N/30. Apa artinya? Dapat diskon 2% kalau dibayar dalam jangka waktu 10 hari, ya tidak mendapatkan diskon kalau dibayar dalam jangka waktu 30 hari. Nah, berarti pada saat ini sekarang nih, berarti kan 10 hari itu dari tanggal 4 September, tanggal berapa sih? 14 ya, bukan sekarang kan, tanggal 14 September kan. Sekarang kan tanggal 4 September ya, misalnya ya. Ya, dalam contoh ini. Nah, sehingga ketika kita menjual barang itu, ya, itu tidak terjadi penerimaan kas. Ya, artinya penjualan ini dilaksanakan secara kredit. Gitu ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan ya penjualan secara kredit. Artinya pada saat terjadinya transaksi jual beli ya, itu tidak ada kas yang masuk maupun kas yang keluar. Ya, itulah penjualan kredit. Ya. Kas masuk keluarnya kapan ya? Ya nanti terserah pembelinya mau mengikuti syarat ini atau tidak. Ya, mau mengikuti yang mana syaratnya. Gitu ya. Itu terserah nanti oleh pembelinya. Nah, tetapi ini artinya transaksi ini yang ada di dalam kalimat ini artinya adalah terjadi transaksi penjualan kredit. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang masih bingung mungkin? Ya, jadi di sini pilihannya terima uang, keluar uang, atau tidak ada uang masuk dan uang keluar. Tidak ada uang masuk dan uang keluar. Oke, berarti pilihannya ketiga ya. Pilihannya ketiga. Jadi dalam ini adalah penjualan kredit, ya, tidak ada penerimaan maupun pengeluaran uang. Maaf, Pak. Itu yang N itu jangka waktunya, Pak. Yang N strip 30. Ya, jadi Batas waktu. ya, jadi saya ulangin lagi ya. Di dalam syarat pembelian, ya, di dalam syarat pembelian, ya nanti mungkin bisa dilihat lagi juga ya di pelajaran yang minggu lalu. Ya, jadi dalam syarat pembelian itu apabila disebutkan seperti ini nih, misalnya 3/10 N/30, gitu ya. Nah, ini artinya ya, ini apa nih? Dibeli barang. Ini juga sama ya, berarti ini pembeliannya kredit. Ya, tidak ada uang kas masuk maupun uang kas keluar. Nah, kalau syarat pembelian ya, bisa pembelian bisa penjualan ya dengan kode 3/10 N/30, maka ya kalau dibayar sampai dengan tanggal 10 atau 10 hari, bukan tanggal 10 ya. 10 hari setelah tanggal pembelian, ya artinya 10 hari berarti ya katakanlah tanggal 10 atau 11 gitu ya. Misalnya ini 1, 2 gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Berarti dibayar tanggal 11 maka dia berhak diskon 3%. Gitu ya, berhak diskon 3% ya setelah 10 hari. Tapi kalau dibayarnya setelah 30 hari gitu ya. Dibayarnya setelah 30 hari gitu, atau berarti ini tanggal 31 atau tanggal 1 Oktober ya berarti ya. Ya, misalnya tanggal 1 Oktober. Maka di sini tidak mendapatkan
diskon atau hanya diskonnya 0% ya, karena ini ya tadi M-nya ini artinya tidak mendapatkan potongan pembayaran. Ya, itu ya. Jadi ini mengingatkan di pelajaran yang pekan lalu ya. Nah, ini sama. Kalau ini berarti potongannya 2% kalau dibayar 10 hari setelah terjadi penjualan. Ya, tapi kalau setelah 30 hari berarti tidak mendapatkan potongan. Oke ya. Jadi ini adalah syarat ya. Ini artinya kalau misalnya di dalam contoh kasus seperti ini dituliskan syarat, ini artinya dia masuk ke pembelian ataupun penjualan kredit. Gitu ya. Nah, kalau tunai seperti ini nih. Diterima gitu ya, diterima pelunasan. Ya, piutang. Berarti ini ada punya piutang kemudian si orang yang berhutang itu kemudian melakukan pembayaran. Oke ya. Kemudian selanjutnya ya tanggal 5 September dibeli dari CV Sentosa 5.500.000 dengan syarat 2N. Ya, ini sama ya. Berarti ini adalah transaksi apa ini? Masuk kelompoknya transaksi apa? Penerimaan uang, pengeluaran uang, pembelian kredit, penjualan kredit. Ya, ini dibeli. Ya, ada jelas dibeli berarti Pembelian. Debit pembelian. Kemudian ada terima uang atau keluar uang, atau kalau pembelian berarti ada pengeluaran uang. Pengeluaran uang. Ada apa enggak pada saat beli? Ada. 5 juta. Dibeli dari CV Sentosa 5.500.000 dengan syarat 2N10 N/30. Ada uang yang keluar pada saat kita membeli barang ini? Ya, ini artinya apa? Pembelian apa nih? Pembeliannya tunai atau kredit? Kredit. Kredit ya. Berarti ini adalah pembelian kredit. Ya, berarti masuk ke dalam ini ya, kelompok ini ya. Kelompok bisa kita masukkan ke dalam kelompok jurnal khusus ya. Misalnya ini tadi ya penjualan ini ya. Nah, berarti masuk ke dalam jurnal atau jurnal khusus untuk penjualan. Atau jurnal khusus untuk pembelian. Ya, ini kemudian juga selanjutnya tanggal 8 bulan 9 dijual barang dagangan pada toko. Nah, ini dengan syarat gitu ya. Kalau udah dengan syarat ini berarti kredit. Diterima pelunasan. Ya, diterima pelunasan artinya ya, diterima pelunasan. Ini artinya ada penerimaan uang. Ya, ada penerimaan uang. Ya. Dijual barang dagangan, ada syaratnya, berarti penjualan kredit. Betul ya. Oke, sampai sini ada yang masih bingung antara penjualan kredit, pembelian kredit, penerimaan uang, pengeluaran uang? Pak, yang N2N itu tuh ya 2/15 terus N30-nya masih kurang sih, Pak. Ya. Ya. Jadi syarat ini adalah syarat pembelian atau syarat penjualan. Ya, penjualan. Jadi gini misalnya saya beli gitu ya. Saya beli barang ya, saya beli barang dengan skema dengan persyaratan 2N/15 dan N/30. Ya, ini artinya apa? Artinya kalau dibayar tanggal 15 hari setelah tanggal pembelian, maka dapat diskon 2, ini persentase nih. Ini adalah hari. Gitu ya. Ini juga persentase, ini adalah hari. Gitu. Jadi sebenarnya
penjualan barang ini jatuh temponya adalah 30 hari. Gitu ya. Jadi boleh dibayar maksimal 30 hari. Gitu ya. Ya ini kan seperti kita jual beli ini sama temen gitu kan. Ntar beli dong gitu kan. Ya ntar deh saya ngutang dulu ya. Ya ngutang kapan bayarnya? Ya, sebulan deh gitu. Ya, kan gitu ya. Sebulan deh gitu. Nah, itu berarti N-nya adalah 30. Ya, bayar sebulan berarti tidak ada potongan. Nah, N ini artinya persentasenya 0, tidak ada potongan. Gitu ya. Nah, tapi kemudian si penjualnya ini bilang gitu kan, ya udah 30 hari ya, sepakat dibayar 30 hari. Ya. Tapi kemudian penjualnya bilang, tapi kalau ente bayar 15 hari, saya kasih diskon deh 2%. Gitu ya. Jadi kalau dalam jangka waktu 15 hari sudah mau bayar, maka Anda kasih diskon 2%. Gitu ya. Jadi saya kasih diskon 2%. Nah, ini adalah syarat pembelian atau syarat penjualan. Gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan skema ini. Nanti kalau 210 N30 berarti 10 hari. Diskonnya 2%. Ya, kalau tadi ada yang berapa? 3/10. Kita mau buat 3/20 juga boleh gitu ya. Ya, misalnya N per 60 atau 45 lah gitu ya. N per 45. Nah, berarti ini saya jual barang, bayarnya 1,5 bulan lagi. Gitu. Nah, tapi kata penjualnya, tapi kalau situ bayar dalam jangka waktu 20 hari ini dari sekarang, saya kasih potongan harga 3%. Potongan penjualan 3%. Itu ya. Nah, itu ini adalah potongan penjualan ya, potongan penjualan. Begitu, sudah cukup jelas? Siapa yang nanya tadi? Apa cukup jelas atau masih bingung? Ya, tentang syarat pembelian nih, syarat pembelian atau syarat penjualan. Cukup ya yang ini? Ada lagi yang lain mau bertanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan nih di transaksi yang selanjutnya. Ya, tanggal 10 September dikirim nota kredit pada toko Citra 4 juta ya, karena tidak sesuai dengan pesanan. 400.000 mungkin maksudnya ya. Nggak usah besar-besar. Nah, gitu ya. Karena tidak sesuai dengan pesanan. Jadi ini artinya apa? Ada ya pengembalian barang. Ini ya, jadi misalnya kita nih si pedagang ini, toko ini sudah menjual barang kepada toko Citra sebesar 9.400.000 misalnya gitu ya, 9.400.000. Tapi pas kita cek 2 hari kemudian ternyata ada senilai 400.000 yang tidak sesuai dengan pesanan, maka kemudian dikembalikan. Gitu ya, maka itu kemudian dikembalikan. Nah, itu adalah nota kredit. Jadi gitu ya. Jadi itu adalah pengembalian. Jadi artinya sebenarnya penjualannya itu berapa? 9.400.000 ya, yang transaksi tanggal 8. Ya, ada pada tanggal 10 ada minus 400.000. Nah, gitu ya. Berarti penjualannya cuma 9 juta. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ini ada pengembalian, retur gitu ya. Nah, retur. Kalau kemarin kita bicaranya atau bahasa kita adalah retur penjualan, berarti ya. Ada retur penjualan. Ya, maka kemudian dicatat sebagai adanya pengembalian. Kemudian lanjut, tanggal 12 September diterima pembayaran dari Toko Jaya untuk penjualan tanggal 4 September. Nah, jadi ada pembayaran. Pembayaran dari penjualan tanggal 4 September. 4 September, nih ya. Nah, ini
Tanggal 4 September dijual barang dagangan. Oke ya, ke Toko Jaya 6 juta. Ya, 6 juta ini adalah penjualan kredit ya, karena ada syaratnya. Ya ini ya, penjualan kredit ya, ada syaratnya ya. Nah ini ya, penjualan kredit karena ada syaratnya. Terima pembayaran. Nah berarti pada tanggal ini, pada tanggal 12 September diterima pembayaran dari Toko Jaya, maaf, ya ini ya, diterima dari pembayaran dari Toko Jaya untuk penjualan tanggal 4 September. Nah ini ya, Toko Jaya, berarti terima uangnya berapa pada tanggal ya, tanggal 12 September ini menerima uang sebesar ya di sini menerima uang sebesar 6 juta. Berarti ini masuk ke dalam ya penerimaan uang ya. Oke ya, ini masuk ke dalam penerimaan uang. Ya, kemudian selanjutnya tanggal 13 September dibayar pembelian tanggal 5 September ya, sama ini berarti ada pengeluaran uang. Tanggal 15 September dijual tunai barang. Seperti apa nih? Dijual tunai barang dagangan ya 200.000. Berarti ini ada apa? Masuknya apa? Penerimaan uang, pengeluaran uang, pembelian penjualan kredit. 1, 2, 3. Penjualan barang. tunai ya, maaf ya. Jadi penerimaan ya. Jadi adanya penerimaan uang. Gimana? Ya, ada penerimaan uang. Dibeli tunai berarti ada pengeluaran uang. Wow. Oh Ya, iya. jadi ini seperti di sini tadi ya. Nah, pembelian pengeluaran, nah ini aja ya. Nah, pengeluaran kas, ya penerimaan kas tadi bisa bersumber dari piutang, bisa piutang berarti tadi ya untuk pembelian yang 10 hari yang lalu dibayar sekarang, ya berarti di sini ada penerimaan yang berasal dari piutang. Penerimaan uang dari penjualan tunai, berarti dia masuk dalam kolom di sini dicatat. Ya, kolom penjualan. Oke ya, jadi ini cara melakukan pencatatan. Ya, ini banyak ya contohnya ya. Nah, itu. Tanggal 17 September dikembalikan barang yang terbeli karena rusak. Ya, ini berarti retur pembelian. Ya, ada retur pembelian. Ya, kemudian dijual dengan syarat, nah ini penjualan kredit. Dibeli barang dagangan 3.100.000 dengan syarat, berarti ini pembelian kredit. Ya, diterima kembali barang dagangan yang terjual, berarti ini retur, gitu ya. Dijual barang dagangan, berarti ini kredit, ya, ada syaratnya, berarti penjualan kredit. Tanggal 23 September dibeli barang dagangan dengan syarat, berarti pembelian kredit, ya. Tanggal 25 September dikembalikan barang yang dibeli tanggal 23 karena tidak sesuai dengan pesanan. Ya, berarti retur pembelian. Ya, dikembalikan barang yang dibeli tanggal 23 September. Jadi waktu itu kita beli barang, wah ini nggak sesuai, kembalikan, berarti retur pembelian. Dia akan mengurangi jumlah pembelian sebesar yang diretur 600.000. Ya, dibayar utang.
Ya, berarti ini apa? Dibayar utang berarti jurnal pengeluaran kas atau pengeluaran uang ya, pengeluaran kas ya. Ya, kemudian dibeli kembali barang dagangan di PT Nusantara. Nah, kemudian beli barang berarti dengan kredit. Ya, ada syaratnya. Dibeli tunai, perlengkapan kantor dan perlengkapan toko. Ya, dibeli tunai ya. Berarti ini transaksi yang jarang terjadi di pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas. Berarti kalau pengeluaran kas kita lihat di sini pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas. Nah, biasanya pengeluaran kas itu untuk bayar utang atau untuk beli barang yang secara tunai. Nah, ini sekali-sekali dia beli apa tuh ATK atau perlengkapan kantor. Nah, berarti masuk di akun lain-lain atau akun serba sepi. Kolom ya, kolom serba sepi. Ya, jadi dimasukkan di sini. Ya, intinya dia ada pengeluaran kas. Karena tadi dibeli tunai perlengkapan kantor dan perlengkapan toko. Dibayar pembelian tanggal 26 September, ya tanggal 28 berarti penerimaan kas, pengeluaran kas, maaf ya. Dibayar berarti pengeluaran dibayar ya, dibayar berarti duitnya keluar. Ya, dijual barang dagangan dengan syarat 3/10 N/30 berarti penjualan kredit. Ya. Kemudian dibeli peralatan secara kredit 250.000, ya ini berarti apa nih, pembelian kredit ya. Nah, karena yang dibeli adalah peralatan, bukan barang dagangan. Ya, bukan yang dibeli untuk barang dagangan. Berarti di sini nanti ditambahkan di kolom pembelian, mana tadi? Pembelian. Nah, ini tadi ya. Kalau ada pembelian barang tertentu yang sering terjadi disediakan kolom khusus, sedangkan untuk pembelian yang jarang terjadi dicatat di dalam kolom lain-lain. Nah, di sini buat kolom baru. Ya, buat kolom apa nih? Pembelian tadi ya, peralatan kantor. Ya, karena dia tidak masuk ke dalam ini ya, utang dagang ya, pembelian barang dagangan. Ya, tidak masuk dalam pembelian barang dagangan. Ya, jadi nanti totalnya akan terpisah dari yang 1.300.000. Oke ya, tanggal dibeli peralatan sudah secara kredit, kemudian tanggal 30 sampai dibayar biaya operasional, bayar gaji, sewa, listrik, air, telepon. Ya, berarti ini ada jurnal khususnya apa ini? Pengeluaran kas ya dibayar. Ya, ini dibayar, berarti ini ada pengeluaran kas. Ya, atau pengeluaran uang. Next, sampai sini ada pertanyaan untuk jurnal khusus?